Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Vivit Marwita, Sarjana Teknik Magister Teknik dari Kampus Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta, Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Elektro. Saya mengajar di ISTN sejak tahun 2010. Saat ini saya mengampu mata kuliah elektronika. Kekhususan bidang elektronikanya elektronika medis. Capaian pembelajaran yang diserahkan kepada saya pada mata kuliah ini adalah: pertama, mampu mengidentifikasikan, mengerumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam bidang sains dan keteknikan. Yang kedua, mampu menggunakan metode, keterampilan, peralatan modern dan piranti lunak yang diperlukan dalam bidang sains dan keteknikan. Dan yang ketiga, mampu menggunakan metode, keterampilan, eksperimen, dan metodologi yang benar, menganalisis dan mengartikan data dengan akurat. Nah, itu adalah CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Nah, sedangkan CPMK-nya adalah: satu, mampu menjelaskan instrumentasi biomedik yang banyak digunakan. Kemudian yang kedua, mampu merancang rangkaian sistem biomedik untuk menyelesaikan kasus. Dan itu dijelaskan di dalam sub-sub CPMK sebanyak 16 kali pertemuan nantinya. Nah, sedangkan deskripsi singkat mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah wajib yang membahas tentang dasar-dasar elektronika medik yang terdapat pada instrumentasi medik, baik secara teori maupun secara simulasi. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami prinsip-prinsip pengukuran dan instrumentasi sinyal medik serta mampu mengembangkannya dan melakukan simulasinya. Dengan pemahaman teori dan simulasi, mahasiswa diharapkan mampu menerapkannya pada disiplin ilmu instrumentasi medik. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu elektronika medik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Hari. Sehat? Oke. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah elektronika medis. Kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Oke. Nah, pertemuan ketiga ini sesuai dengan RPS yang sudah kita sepakati bersama, bahwa pertemuan kita ini ketiga kita akan membahas transducer dalam instrumen medis. Oke. Berikut adalah kompetensi yang akan kalian dapatkan untuk mata kuliah ini. Ya. Pertama, mampu menyebutkan berbagai macam contoh parameter fisiologis medis dan jenis transducer yang diperlukan untuk mengkonversinya. Kedua, menjelaskan dengan benar cara kerja transducer parameter fisiologis atau medis. Mampu menjelaskan, ya. Dan yang ketiga, menjelaskan dengan benar karakteristik transducer parameter fisiologis medik. Tuh. Jadi, contoh-contoh parameter fisiologis apa aja? Kita udah pekan yang lalu kita sudah bahas bahwa tubuh manusia itu secara fisiologis ada beberapa indera yang bisa kita deteksi, ya kan? Kulit, ya kan? Terus apa lagi? Nadi. Hah? Nadi. Apa? Nadi. Ya, nadi. Kemudian apa lagi? Apa di sini? Saraf. Kemudian apa lagi? Suhu. Oke. Udah langsung pada tujuan pembahasan kita dengan jawaban tersebut. Oke. Nah, jadi sekarang, kita kan udah ngebahas nih body kita itu apa aja yang bisa kita lihat dari tubuh kita, ya. Nah, selain tadi dikatakan nadi, itu disuruh cuma dengan istilah tekanan, ya kan? Kalau kalian mengecek tekanan darah itu kan pakai pakai ya kan, berarti ada tekanan, ya. Nah, itu berarti sensor tekanan atau transducer. Oleh karena itu maka ada beberapa pokok bahasan dalam
pembahasan transducer. Oke. Yang pertama transducer suhu, kedua transducer biopotensial, ketiga transducer displacement, keempat transducer strain gauge, kelima sensor tekanan. Nah, sebelum kita masuk apa itu definisi dari transducer, kita tahu dulu. Nggak mungkin tiba-tiba ada transducer tanpa adanya sensor. Oke. Nah, sekarang saya ingin ingat dengan definisi dari sensor. Sensor. Nah, apa lagi? Sensor. Itu mengubah pembacaan dari lingkungan. Nah, Kemudian dibuat dalam bentuk apa yang bisa dibaca melalui sensor digital atau analog. Dilakukan di dalam serial monitor kalau di Arduino. yang lain? Ada yang sudah tahu apa itu sensor? Review ulang lagi materi kuliah sebelumnya. Sensor itu adalah pendeteksi. Jadi ketika kalian ditempelkan di sini oleh alat-alat medis, dia mendeteksi apa kalau di sini, itu kan tekanan apa? Darah. Ya kan? Terus ada lagi yang ditempel di kepala, ada lagi yang ditempel di dada. Itu menggunakan sensor. Sensornya namanya apa? Elektroda. Ingat, di sini ada elektroda. Kalau elektroda berarti apa tuh? Yang di sensor itu apa yang disensing di sini apa elektroda? Elektroda saraf. Nah, kalau kita bisa elektron, ya kan? Nah, berarti di sini di kepala kita ini ada nih neuron. Nah, itu harus dipasang dengan elektroda. Jadi yang seperti kalian tahu itu ya, kalau orang yang terkena penyakit schizophrenia, itu yang dipasang adalah elektroda. Itu yang diperiksa adalah istilahnya alat medis yang disebut dengan EEG, elektroencephalogram. Nah, kalau yang di dada itu juga elektroda juga. Yang dicek adalah jantung. Nah, itu disebut dengan elektrokardiogram. Kemudian kalau kalian biasanya ada di rumah nih alatnya gitu kan ya. Saya nggak ada di rumah deh. Kalau kalian demam atau apa, biasanya orang tua tuh ibu coba cek deh kalau di sini. Itu berarti suhu. Nah, ya kan, itu ya kalau kita lagi sakit kan secara real time akan di, ya kan? Nah, baca nih, kebaca berapa, gitu kan? Itu salah satu beberapa contoh dari sensor. Nah, sekarang bagaimana mengubah yang tadinya kita sebut dengan besaran, ya? Besaran di sini masih besaran fisis, besaran analog. Ini masih besaran analog. Tetapi di layar monitor baik pada suhu tadi sudah ada berbentuk angka, ya kan? Nah, berarti sensor tadi mengubah besaran fisis menjadi besaran elektrik. Setelah berubah menjadi besaran elektrik masih belum kebaca kan? Nah, kemudian diubah menjadi transducer, dikuatkan. Transducer itu isinya sebenarnya adalah OM atau preamp, penguat. Gitu, penguat untuk menguatkan sinyal-sinyal yang kecil untuk bisa dibaca datanya. Gitu. Itu menggunakan banyak berbagai macam jenis OM. Jadi transducer itu isinya adalah itu. Jadi gabungan antara yang fisis tadi beserta perangkat elektroniknya. Oke. Nah, yang akan kita bahas ini adalah demi satu transducer yang ada di dalam medis. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas transducer suhu. Oke. Transducer suhu. Nah, oke. Ini definisinya. Transducer suhu adalah perangkat yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Itu definisi umum. Ya, bukan hanya medis yang bilang panas, ya kan? Kayak sekarang nih, cuaca nih kayak sekarang, kamu lihat aja di tempel di ruang kamu tuh ada tuh, saya biasa masang suhu hari ini berapa ya, kelembaban berapa ya. Pasti kalau dengan di ruangan kalau ada terpasang tuh untuk mendeteksi suhu, ada suhu dan tekanan. Langsung terbaca tuh berapa suhu. Kayak kemarin tuh soalnya gini ya, beberapa hari ini cuaca yang luar biasa, panas
banget tinggi, terus nanti jam sore hujan, dingin. Gitu. Terus ya kita lihat aja deh kondisi saat ini ya, hujan yang luar biasa, hujan angin dan seterusnya gitu kan. Nah itu berarti umum, kita bicaranya umum transducer. Nah tetapi transducer yang akan kita bahas nanti khususnya itu adalah medis. Yang mana yang akan kita gunakan untuk medis? Nanti kita akan sama-sama lihat definisinya. Berarti di medis itu bahasanya pakainya yang mana ya? Ya, nah itu seperti itu ya. Kemudian di sini secara prinsip kerja transducer suhu ada perubahan resistansi, ada perubahan tegangan dan perubahan efek yang lain. Oke, sekarang kita akan lihat perubahan resistansi. Oke, jadi kalian pernah dengar istilah RTD, Resistance Temperature Detector. Itu yang disebut juga dengan pendeteksi suhu berdasarkan resistensinya. Berdasarkan hambatannya. Coba saya ingatkan kepada kalian, kita di dalam elektro itu, ini adalah listrik nih, gitu kan ya? Ada listrik. Aliran listrik ini ada resistansinya enggak? Ada. Nah sama. Jadi itu bisa kita ukur berdasarkan resistansinya, suhu. Perubahan resistensi menyebabkan adanya terjadi perubahan suhu. Nah, itu ya. Kemudian ada berapa jenis gitu ya? Di sini ada 2 jenis. Perubahan suhu yang sifatnya adalah positif yang disebut dengan PTC, dan ada juga perubahan suhu dengan NTC, negatif temperatur koefisien. Nah, nanti kita lihat yang mana grafik menunjukkan NTC, yang mana yang menunjukkan PTC. Gitu. Ya. Yang berikutnya yang disebut juga dengan istilah RTD atau PT sama dengan 100. Ini saya dulu ketika saya kuliah di elektro pertama kali, saya di lab itu memegang ini disebut dengan PT 100. Hanya logam panjang seperti ini terbuat dari platinum. Tapi ini PT 100 namanya. Itu banyak digunakan di industri. Jadi kita tahu jenis-jenis termistornya, kan kita juga harus tahu seperti apa komponennya. Nah itu harusnya kalian kemarin di mata kuliah elektronika dasar, di lab elektronika dasar, seluruh komponen itu kalian sudah mengenalnya. Kenapa? Nanti kita bisa membedakan mana pengukuran suhu yang digunakan untuk industri, yang mana pengukuran suhu yang digunakan di dalam medis. Karena berbeda. Ya, besaran-besaran analog yang diukur nggak sama. Kalau yang di industri bisa jadi minus, bisa saja sampai dengan 400 derajat Celcius. Ini misalnya industri baja, itu bisa sampai ratusan. Pelelehan itu sampai dengan. Nah, saya itu diperlihatkan, cuma memang nggak bisa kita coba gitu ya, dibuktinya nggak bisa. Gitu. Kalau untuk beda mana, paling bantu akhirnya ya kita kembali lagi ke menggunakan pengukuran suhu yang sederhana, yang ukurannya kecil. Ya contoh misalnya kayak ini, iya, seperti itu. Nah yang perlu diingat bahwa nilai resistensi, kenapa orang menggunakan platinum gitu ya? Karena perubahannya itu adalah secara linear. Seperti apa yang dibilang perubahan secara linear? Nah, perubahan secara linear itu misalkan nih, suhu 1 derajat Celcius gitu ya, itu resistansinya misalkan 10 ohm. Kalau nanti naik 20 ohm dia menjadi 2. Iya. Jadi setiap kenaikan 10 ohm resistensinya kenaikannya 1. Itu yang disebut dengan linear. Nah, itu harus paham. Nah nanti yang kayak gini dibutuhkan di mana nih? Nah, kalian paham itu jenis-jenis itu gitu, supaya nanti kita nggak bingung gitu ya. Ini gimana ya? Untuk apa ya? Karena banyak juga yang tidak paham, karena kalian belum pernah menggunakan yang benar. Oke. Berikutnya adalah
sensor suhu yang biasa kita gunakan, yang sering ya gunakan itu adalah LM35. Ini perubahan berdasarkan tegangan. Jadi ada juga thermocouple yang menggunakan perubahan tegangan. Ada juga yang disebut dengan istilah yang umum itu LM35. LM35 itu adalah perubahan apa? 10 volt ya, setiap 10 volt. 10 volt menaikkan 1 derajat, bukan itu karakternya. Nah, ini besaran yang banyak kita gunakan nih. Kalian lihat menggunakan itu, bahkan dari simulasi-simulasi menggunakan LM35. Selain harganya murah, kemudian dijual juga banyak digunakan untuk simulasi-simulasi dari mahasiswa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sensor suhu terintegrasi, yaitu adalah LM35 tadi. Ya, nah, sedangkan thermocouple antara dua ujung gitu ya, dua ujung dari ujung itu thermocouple itu disebut dengan perubahan tegangan. Ujungnya di sini sampai di sini ada perubahan tegangan. Nah, itu disebut dengan tegangan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana termistor itu sendiri. Oke. Nah, ini adalah termistor. Dari bodinya bisa kalian lihat. Ini ya, ini termistornya. Bentuknya mirip dengan Nika ya. Mirip dengan Nika. Kemudian di sini dinyatakan bahwa karakteristik ini suhu ini bisa berkisar sampai dengan 200 derajat Celcius. Ini NTC kebetulan ya. NTC dari 50 sampai dengan 20. Nah, kita lihat juga di sini apa yang dinyatakan oleh termistor itu sendiri gitu ya. Nah, itu adalah kombinasi dari term dan istor menjadi termistor. Oke. Nah, kemudian terbuat dari apa bahannya? Terbuat dari oksida logam yang beroperasi pada tingkat elektron terluar atau valensi, yang mengakibatkan koefisien suhu negatif atau kurang aktif, yang menghasilkan koefisien suhu positif sebagai suhu termistor meningkat. Suhu sekitar 200 derajat Celcius. Ini NTC 50 sampai dengan 20. Ini untuk suhu 200 derajat Celcius. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan baik-baik ya. Ada 3 jenis bahan pembuat termistor. Yang pertama black termistor, kedua disk termistor, dan yang ketiga glass encapsule termistor. Kalau Anda mengambil mata kuliah di PAIS, itu akan dijelaskan lebih detail lagi. Ya, bagaimana cara membuat black termistor, bagaimana membuat disk termistor, itu di dalam mata kuliah di PAIS dan rangkaian teknologi terintegrasi. Teknik rangkaian teknologi itu dibahas. Jadi di PAIS itu sering bahan semikonduktor, semua perangkat komponen elektronik itu dibuat dari bahan semikonduktor. Semikonduktornya jenisnya apa? Kayak kamu di laboratorium kimia, ini konsentratnya berapa P, berapa konsentratnya N untuk menjadi membentuk NTC, berapa konsentratnya P, berapa konsentratnya untuk membentuk PDC. Nah, itu bisa dipraktekkan secara langsung dan itu teknologi ini. Oleh karena itu banyak kita menggunakan simulasi dengan menggunakan software engineering, PSpice. Jadi nanti kalau kalian mengambil mata kuliah, sudah memprogram mata kuliah device microengineering, otomatis kalian akan belajar bagaimana tuh membuatnya. Jadi kalian jangan nanti memikirkan, Bu, berarti termistor ini kita bisa buat untuk pengukuran suhu manusia pada alat-alat medis ini. Kalau untuk sekedar uji coba, di kita nggak apa-apa, bisa. Tapi kalau untuk di medis benar, nggak bisa. Kita kenapa saya bilang itu? Nanti pada saat kalian kita akan mengunjungi acara KKM ke alat manufaktur alat medis di Cianjur, di Nusa SM gitu ya, Nusa, saya lupa itu ya. Nah, itu alumni yang membuat perusahaan manufaktur dalam bidang medis. Nah, yang kemarin saya ajak mahasiswa yang ke sana, itu diperlihatkan ketika mereka membuat sebuah sensor, itu dikirim dari Prancis langsung. Desainnya dia buatnya desain dari sini, kemudian dikirim sana, jadi dibawa ke labnya mereka, dicobakan alat medisnya langsung. Itu mesti stabil, tidak boleh ada perubahan. Jadi kalau misalnya kenaikan
kalian ada 10 derajat Celcius per 10 ohm, maka harus seperti itu. Jadi kalau 20 derajat Celcius berarti 20 ohm. Harus benar-benar di ini. Dan itu diuji cobakan selama 2 tahun, tidak ada perubahan. Baru diterapkan setelah ada peralatan manufaktur medis. Nah, tapi kalau kita ya nggak apa, kita kan untuk simulasi ya, mahasiswa ya, itu oke ya. Apalagi kalau kalian yang akan sudah mulai siap dengan skripsi gitu ya, nggak masalah. Beli aja kalau di pasaran. Kalau nanti rusak, ganti gitu kan. Dan juga nggak mahal gitu kan. Jadi ya, harusnya nggak mahal. Saya nggak mahal. Gitu. Jadi janganlah menjadi terhenti karena wah, gimana mendesainnya jadi enggak, jangan pusing-pusing lah kayak gitu. Ya, gunakan yang ada pasaran, yang penting kalian sudah pernah dicoba. Nah, nanti hasil coba yang kalian buat itu bisa jadi portofolio kalian untuk kerja. Udah pernah melakukan ini, udah pernah membuat desain ini, ya, terus seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh yang grafik yang saya maksudkan tadi ya. Nih, grafik karakteristik perubahan resistansi dan temperatur suhu. Nah, maksudnya seperti ini, ya. Di sini ini kebetulan adalah termistor NTC. Jadi pada saat dia 0 gitu ya, kita membacanya ya. Perlu saya informasikan kepada kalian ya. Nah, bagaimana cara membaca karakteristik dari satu komponen? Ingat ya, kalau kalian menggunakan perangkat elektronika, komponen yang terutama kalian perlu lihat karakteristik ini sesuai nggak dengan perangkat yang akan kalian coba, yang akan kalian buat simulasi. Nah, kebetulan di sini adalah NTC. Nah, karakteristik NTC ini kamu lihat kebetulan di sini. Ini dewa dari 0 sampai dengan 120 derajat Celcius. Kemudian ini resistansinya mulai dari 0 sampai dengan 12. Nah, NTC di sini kamu lihat ketika dia 100 derajat Celcius, R-nya berapa sih? 973, hampir, ya kan? Nanti mendeteksi sampai di mana? Kalian bisa lihat pada 25. Resistansinya berapa? Nah, jadi nanti kalian harus perhatikan. Kalau gitu karakteristik yang saya gunakan adalah dari sini sampai di sini. Resistansi 25, resistansi di 100. Suhu yang akan dideteksi dari 25 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Nah, ini semua ada kalau kalian belanja komponen gitu ya. Ini yang kalian perhatikan. Di nasional instrumen kayak kumpulan itu ya, ikannya itu kecil. Sekarang kan kalau zaman saya dulu kan pakai buku, ada buku lain. Nah, kalau sekarang kalian bisa buka di Google, ya kalian mencari apa, bagaimana karakteristik. Kalau mendesain seperti itu, kumpulkan dulu data-data karakteristiknya, baru kita mendesain sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan tentang termistor? Tidak? Tidak ada. Oke, nah nanti, nah sekarang bagaimana dalam proses pengukuran, ya kan, penggunaan NTC. Nah di sini ada rumus yang harus kalian pahami, ya, bagaimana kalian membuat grafik tadi, ya. Kenapa? Dari hasil pengukuran alat yang kamu buat itu paling tidak harus mendekati ini, harus mendekati grafik ini. Ini kan grafik dari sana nih, ya kan? Ini grafik dari sana. Nanti kalian hasil pengukuran ini, ya ada ya, pengukuran yang kamu lakukan, data yang kamu lakukan, nanti dibandingkan dengan data ini. Nah, jadi kamu lihat lagi di komponen ya, sensor suhunya apa dong? Sensor suhunya apa? Atau sensor oksigennya apa? Nah, kamu lihat dulu nih karakteristik ini. Nanti kamu baru mengukur sendiri dengan delta yang tadi. Terus kamu pasang, kamu bandingkan. Nah, ketika nanti terjadi misalkan di sini perbedaan sedikit, nah ini misalnya gini ya, nanti hasilnya menjadi begini, misalnya begini ya. Nah, itu yang saya bilang tadi disebut dengan error. Kamu mencari, oh berarti ada error. Berapa error yang masih bisa diizinkan? Nah, itulah yang digunakan. Oh berarti termistor ini bisa digunakan untuk pengukuran. Nah, paling penting apalagi kita di medis itu menyangkut manusia loh, teman-teman. Gitu. Jadi nggak boleh ada kesalahan. Kalau kesalahan pengukuran bahaya. Kenapa? Nanti dokter akan
akan membuat Kesimpulan. ini obatnya apa ya, berbawa atau bertujuan salah gitu. Oke, baiklah. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum saya tutup, kita akan lanjutkan pekan depan pembahasan tentang elektronik energi dalam bidang transducer. Sekarang transducer dulu, pekan depan transducer displacement. Itu juga banyak banget digunakan di perangkat medis. Oke, baiklah, saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Saya cukupkan. Jangan lupa tugas-tugas yang